perkenalkan, Kami dari kelompok 3 Unit Tinggi Riba kelas 10-4 akan mempersembahkan sebuah video tentang pemanasan global. Oke, tonton video kami sampai akhir ya. Let's go! Lapisan es di Kutub Utara terus mencair hingga mencapai titik terendah kedua dalam 4 dekade terakhir. Hal ini menandakan dampak signifikan dari perubahan iklim di bumi. Lapisan es yang menyelimuti Laut Kutub Utara mencapai titik terendah kedua dalam musim panas tahun ini dengan hanya tersisa 3,7 juta kilometer persegi saja. Menurut Pusat Data Es dan Salju Nasional, angka ini adalah yang kedua terendah dalam 4 dekade terakhir. Angka paling rendah ini terjadi di kamu lagi ngapain? Lagi bakar sampah nih. Kemarin ada angin kencang, sampahnya berserakan kemana-mana. Re, kan kalau sampah organik bisa ditimbun saja, justru nanti bisa jadi pupuk alami. Kalau dibakar bisa menyebabkan polusi. Nanti juga sampahnya jadi tanah. Yaudah, aku ambil HP dulu. Ya, Udah nih, yuk ayo berangkat. Ayo, yuk. Tunggu. Apaan ini? Kak pakai paku cincinnya tuh. Ya gak apa-apa kan, biar wangi. cuaca hari ini panas banget ya. Iya, hari ini cuacanya panas banget. Kalian ngomongin apa sih kok serius banget? Akhir-akhir ini cuaca sedang tidak menentu ya, kadang panas, kadang hujan, kadang panas lagi. sekarang ini bumi sedang tidak baik-baik saja. Suhu di bumi semakin hari semakin meningkat. Peristiwa ini biasa disebut dengan pemanasan global. Pemanasan global merupakan bentuk ketidakseimbangan yang terjadi akibat peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan di permukaan bumi. Emang penyebabnya apa sih? Contohnya tadi saat Rere membakar sampah. Nah, emang berpengaruh ya? Berpengaruh. Pembakaran sampah menghasilkan polutan udara seperti karbon dioksida, nitrogen dioksida, nitrogen monoksida, amonia, dan karbon anorganik. Tingginya polutan akan meningkatkan efek rumah kaca dan dapat menyebabkan pemanasan global. Tunggu, efek rumah kaca? Iya, efek rumah kaca merupakan proses pemanasan bumi yang disebabkan oleh radiasi matahari yang masuk menembus atmosfer melalui gas rumah kaca. Gas rumah kaca terdiri dari karbon dioksida, nitrogen dioksida, HFC, sulfur heksafluorida, dan gas metana. Lalu prosesnya bagaimana? Sekitar 30% sinar matahari yang mencapai bumi akan dipantulkan kembali keluar angkasa. Sisanya sekitar 70% sinar matahari yang melewati atmosfer bumi akan diserap oleh atmosfer, lautan, dan daratan sehingga mengakibatkan suhu di permukaan bumi ini menjadi semakin hangat. Terus Adines, kalau pakai parfum jangan banyak-banyak. Betul, karena parfum mengandung CFC yang dapat mengubah ozon menjadi oksigen. Apabila banyak lapisan ozon yang berubah menjadi oksigen, lama-kelamaan lapisan ozon akan menipis dan akan terjadilah pemanasan global. Ayo kita lanjutin tugas yang kemarin. Yuk. Aduh, pulpenku habis nih. Yaudah, beli dulu sana. Pinjam motornya dong. Ya ampun Zer, beli pulpen di gang depan aja naik motor. Emang kenapa? Kan bisa jalan kaki atau naik sepeda. Lagi pula lebih hemat bensin dan ramah lingkungan. Gini ya, Sir, penggunaan bahan bakar bensin pada motor menghasilkan gas-gas buang seperti karbon monoksida, karbon dioksida, hidrokarbon, dan lain-lain. Tingginya konsentrat gas tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Bener banget, maka dari itu kita harus bijak dalam penggunaan kendaraan. Kalau dekat ya bisa jalan kaki atau naik sepeda. Ya udah, aku jalan kaki aja dah. Karbon dioksida. Sapi, Minata. Buku loh ini. Iya, masa.
Ya ampun Zar, orang bapaknya cuma 2 kok. Kantongnya gede amat. Mending nggak usah pakai kantong. Pemborosan plastik lu. Bener banget. Kemarin gue baca di Google kalau plastik juga penyebab terjadinya pemanasan global. Plastik mengeluarkan etilena dan gas metana saat terpapar sinar matahari. Plastik atau biasa disebut petroleum yaitu suatu zat minyak yang mudah dibakar dan akan menghasilkan karbon dioksida yang mengakibatkan peningkatan emisi karbon dalam bumi. Banyak banget ya penyebab terjadinya pemanasan global. Selain itu, pemanasan global dapat disebabkan oleh penggunaan pupuk secara berlebihan dalam pertanian, pemborosan listrik, industri atau asap pabrik, gas metana, dan kotoran hewan, pembuangan sampah sembarangan, masih banyak lagi. Aku masih penasaran tentang pemanasan global. Emang dampaknya apa sih? Dampak dari pemanasan global, yaitu Perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu, kenaikan permukaan air laut, mencairnya es di kutub, suhu udara terasa makin panas, terjadinya wabah penyakit, dan masih banyak lagi. terus, bagaimana cara menanggulanginya? Banyak sekali cara untuk menanggulangi pemanasan global. Di antaranya seperti melakukan prinsip 3R, melakukan reboisasi, hemat energi seperti mematikan lampu di siang hari, mengurangi kendaraan bermotor, kalian bisa jalan kaki ataupun naik sepeda, membuang sampah pada tempatnya, meminimalisasi penggunaan CFC atau freon, dan masih banyak lagi. Stop global warming. Mulai dari sekarang.